Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel kita Bengkel TJ Jateng. Oke, kali ini saya ada pertanyaan ini dari teman atau pengguna kendaraan Canter Euro 4 ya teman-teman. Dia mengeluhkan bahwa kendaraannya ini tiba-tiba hilang tenaga atau setelah kita diskusi dan kita lakukan saya sudah lakukan pengecekan kendaraan, ternyata ditemukan bahwa turbo kendaraan itu macet. Mari kita jelaskan untuk lebih lengkapnya ya teman-teman. Jadi kita ketahui bahwa kendaraan Canter Euro 4 itu sendiri kan memiliki atau menggunakan mesin yang beda dengan Euro 2 karena menggunakan sistem common rail ya. Dan sedangkan untuk mesin common rail sendiri untuk kendaraan Canter Euro 4 ini dilengkapi dengan turbo dan intercooler sama seperti kendaraan Euro 2. Tapi yang membedakan adalah di sistem mesinnya. Terus kenapa turbo ini bisa macet? Setelah kita lakukan pengecekan terhadap kendaraan yang sama yaitu Canter Euro 4, itu ditemukan bahwa di dalam turbo itu sendiri terdapat kerak atau kotoran atau residu sisa pembakaran, atau bukan sisa pembakaran tapi lebih tepatnya seperti kerak karbon ya teman-teman. Kerak karbon ini biasanya ditemukan di mesin di oli mesin yang terbakar di dalam mesin, biasanya seperti itu, ataupun di sisa pembakaran pada kendaraan Euro 4 atau kendaraan yang menggunakan bahan bakar solar. Tapi setelah kita lakukan pengecekan, setelah kita teliti ya, bahwa karbon tersebut yang menyebabkan turbo macet itu adalah dari penggunaan oli. Jadi lebih tepatnya dia penggunaan oli yang tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh pabrikan. Jadi untuk kendaraan Euro 4 ini memang tidak bisa sembarangan ya untuk olinya. Kalau di Mitsubishi sendiri atau Mitsubishi Fuso sendiri itu dia menggunakan oli dengan tipe DH1 ya. Dulu kan ada CF4 tapi sekarang lebih ke DH1-nya. Untuk DH1 ini adalah tipe tertinggi ya dari oli mesin itu sendiri, yang mana sebagai pelumas kendaraan Canter Euro 4. Dan untuk ATPM sendiri sudah merekomendasikan untuk kendaraan Euro 4 ini harus menggunakan DH1. Selain itu juga rekomendasi yang lain pada kendaraan ini adalah bahan bakar yang digunakan ya. Memang bahan bakarnya itu harus Pertamina DEK atau sekelasnya. Tapi untuk kendaraan di Indonesia sendiri karena biaya operasional yang tinggi, maka kendaraan Canter Euro 4 ini digunakanlah untuk bahan bakar solar atau biosolar. Dan itu tidak masalah, yang penting untuk sistem penyaringannya dibuat yang lebih bagus seperti itu. Tapi terkhusus untuk oli memang perawatannya harus rutin. Kebanyakan untuk driver atau pengguna kendaraan Canter yang dulu yang menggunakan Euro 2 memang kebanyakan dia untuk penggantian oli ini kadang ada yang tidak rutin ya teman-teman. Kalau untuk rutinnya kan dia kalau menggunakan oli DH1 itu bisa setiap 10.000 km karena memang pelumasannya yang tinggi, daya pelumasannya yang tinggi dan awet dan tahan terhadap panas dan juga anti foaming. Tapi kebanyakan untuk yang ditap di luar atau dilakukan penggantian di luar Mitsubishi itu biasanya menggunakan oli yang asal-asalan, entah itu merek A atau B, yang mana kualitasnya itu lebih rendah daripada oli Mitsubishi Fuso DH1, yang mana itu dapat menyebabkan terjadinya kemacetan itu sendiri yang terjadi di sistem turbo itu. Nah, untuk mengatasinya pertama apa? Yang pertama memang untuk setelah kita lakukan perbaikan atau pembersihan pada karbonnya, biasanya kan bisa lancar lagi tuh. Nah, saya bilang ke customer atau ke konsumen atau pengguna kendaraan Canter Euro 4 untuk penggantian oli harus sesuai yang dianjurkan. Misal untuk kendaraan Canter ya Canter Euro 4 untuk di
dealer yang menggunakan oli Mitsubishi Fuso DA1, jangan di lebih rendahnya atau tipenya itu lebih rendah dari itu. Yang kedua, untuk penggunaan oli tidak bisa molor ya. Biasanya kan saya berapa red, 3 red, 4 red atau 5 red Jakartanan, nah itu kan kadang tidak pasti. Itu ya harus diganti sesuai kilometer. Mungkin kalau dia satu ya bisa sampai 10.000. Kalau olinya lebih rendah ya harusnya dikurang dari 10.000 gitu kan. Karena ya bahaya juga untuk sistem pelumasannya kalau di bawah dari dia satu, karena mesin ini juga panas ya. Terus untuk bahan bakar memang kita terkendala dengan biaya operasional ya, bisa lah diakali. Tapi ya untuk anjuran dari ATPM ya harus menggunakan Pertamina Deck seperti itu. Jadi itu poin-poin penting. Jika ada pertanyaan yang lain mengenai kendaraan Euro 4 bisa konsultasi ke channel ini ya. Mungkin kalau saya bisa bantu ya saya bisa buatkan video ataupun ya kita langsung jawab melalui komentar. Oke, semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.